bertahta di atas pujian saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja, saat ku memujimu, saat memujimu. Kau bertahta di atas pun ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saat ku menyembahmu, kami percaya Rohmu bekerja atas setiap kami Tuhan. Roh, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Saat kami memujimu, saat memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusanmu. Terima kasih Bapa. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ayo percaya Tuhan ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Hari ini kami mau diajar oleh Tuhan melalui renungan. Berikan kami pengertian Tuhan. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 10 Maret 2026. Saya mau ajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema percaya pada janji Allah. Saya berharap saudara boleh membaca dari Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai 25 dan Para Rasul 21 sampai 34 di dalam pasal Ayub pasal 5 sampai 7 dan juga dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, renungan kita pada hari ini saudara. Percaya pada janji Allah seringkali lebih mudah diucapkan daripada dijalani.
Ketika hidup berjalan lancar, iman terasa ringan. Namun saat kenyataan hidup bertolak belakang dengan harapan, janji Tuhan dapat terasa jauh, bahkan seolah tidak nyata. Tekanan ekonomi, sakit penyakit, penolakan, kegagalan, atau doa yang belum dijawab sering menjadi ujian terbesar bagi iman orang percaya. Dalam kondisi seperti inilah hati mudah goyah. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan benar-benar setia? Apakah janjinya masih berlaku bagi hidupku? Alkitab tidak menutup mata terhadap pergumulan ini. Justru melalui kisah para rasul, Tuhan menunjukkan bahwa iman sejati bukanlah iman tanpa tantangan, melainkan iman yang tetap percaya walau keadaan tampak buruk. Kisah para rasul pasal ke-17 memberikan gambaran nyata tentang bagaimana janji Allah tetap bekerja di tengah tekanan, penolakan, dan situasi yang tidak ideal. Melalui perjalanan Paulus, kita belajar bahwa janji Allah tidak pernah gagal. Yang seringkali diuji adalah kesabaran dan ketekunan iman kita. Pasal ini menceritakan perjalanan pelayanan Rasul Paulus bersama Silas dan Timotius. Di Tesalonika, Injil diberitakan dengan kuasa, tetapi juga menimbulkan penolakan keras. Orang-orang Yahudi yang iri hati menghasut massa sehingga Paulus dan Silas harus meninggalkan kota itu demi keselamatan mereka. Saudara dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 5-9. Mereka kemudian pergi ke Berea, sebuah kota yang secara rohani menunjukkan sikap yang berbeda. Orang-orang Berea menerima firman dengan terbuka dan menyelidiki kitab suci setiap hari. Namun penolakan tetap datang ketika orang-orang dari Tesalonika menyusul dan mengacaukan keadaan. Dapat saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 3, pasal 17 ayat 13. Perjalanan ini membawa Paulus ke Athena, pusat filsafat dan pemikiran manusia. Di sana Paulus menghadapi tantangan yang berbeda, yaitu bukan kekerasan fisik, melainkan kesombongan intelektual dan keraguan terhadap kebenaran Injil. Dari sudut pandang manusia, pelayanan Paulus tampak penuh gangguan dan ketidakpastian. Namun di balik semuanya itu Allah sedang menggenapi rencananya. Pelajaran apa yang dapat direnungkan tentang janji Allah? Maka yang pertama, janji Allah tidak bergantung pada keadaan. Dapat saudara baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10. Perjalanan Paulus tidak sesuai dengan gambaran pelayanan yang ideal. Ia harus pergi di malam hari, berpindah kota, dan hidup dalam ancaman. Namun keadaan yang tidak nyaman ini tidak menghentikan pekerjaan Allah. Justru melalui penderitaan dan perpindahan itu, Injil menjangkau lebih banyak orang. Seringkali kita berpikir bahwa janji Allah akan digenapi ketika keadaan kita stabil dan aman. Namun Alkitab menunjukkan bahwa Allah justru bekerja secara aktif di tengah ketidakpastian. Janji Allah tidak pernah dibatalkan oleh kesulitan hidup. Saudara juga dapat membaca dalam Yesaya 55 ayat 11. Keadaan boleh berubah, tetapi janji Allah tetap berdiri. Hal kedua, iman yang teguh dibangun di atas firman Tuhan. Saudara dapat membaca di dalam Kitab Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Berea memberi teladan iman yang sehat. Mereka tidak hanya mendengar firman, tetapi merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Iman mereka tidak didasarkan pada emosi, tradisi, atau tekanan lingkungan, melainkan pada kebenaran firman Tuhan. Dalam masa penantian penggenapan janji, firman Tuhan menjadi jangkar iman. Tanpa firman, iman mudah goyah oleh rasa takut dan keraguan. Dalam Mazmur 119 ayat yang 105, firman Tuhan menuntun kita untuk tetap percaya, bahkan ketika jalan di depan tampak gelap. Hal ketiga, Allah menentukan waktu penggenapan janjinya. Saudara dapat membaca di dalam Kisah 17 ayat 26-27. Allah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga mengatur waktu penggenapannya. Dalam pandangan manusia,
penantian sering terasa terlalu lama. Namun Allah bekerja dengan rencana yang sempurna dan penuh hikmat. Situasi sulit yang kita alami seringkali menjadi bagian dari proses pembentukan iman. Tuhan memakai penantian untuk membawa kita semakin bergantung kepadanya, bukan pada kekuatan sendiri. Habakuk 2 ayat 3, menanti bukan berarti janji gagal, melainkan sedang dipersiapkan. Nah, hal keempat, saudara, janji Allah pasti digenapi karena Ia setia. Saudara dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti terbesar bahwa Allah setia menepati janjinya. Jika Allah menggenapi janji keselamatan melalui Kristus, maka tidak ada satupun janjinya yang akan gagal. 2 Korintus 1 ayat 20, kesetiaan Allah menjadi dasar iman kita, bukan keadaan atau perasaan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, janji Allah tidak pernah gagal. Demikian renungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami orang percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah gagal dan pasti akan terjadi. Itu sebabnya kami tetap percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, saat kami dalam masalah pergumulan, mungkin rasa takut, atau bahkan di situasi yang menyulitkan atau di dalam kesulitan ekonomi, kami percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami, dan kami menerima janji itu dengan penuh pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.